Halo bro and sis, selamat datang kembali di channel gua Haritoteles. Pada kesempatan kali ini gua bakal bahas sebuah topik di mana hal ini sering banget dimiskonsepsikan oleh orang-orang. Bisa dibilang video ini adalah spin-off dari video sebelumnya. Mengapa banyak orang meremehkan teori? Di video ini kita bakal membahas perbedaan fakta, hipotesis, teori, dan hukum. Disclaimer, video ini berada dalam ranah saintifik. So, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Ngapain percaya begituan? Itu kan cuma teori. Teori itu bukan fakta. Kalian pasti sering menyaksikan fenomena ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian berbicara dan berdiskusi dengan teman kalian tentang sains ilmiah, pasti ada yang berpendapat demikian. Biasanya, pernyataan ini keluar ketika kita sedang membahas teori evolusi, relativitas Einstein, dan lain sebagainya. Ada satu hal yang ingin gue tegaskan bahwa kebanyakan kita salah paham terhadap apa itu teori. Kalau teori yang dimaksud adalah asumsi belaka pas kita ngobrol dengan temen, buset, teori dari mana itu? Wajar aja. Walaupun pemaknaannya salah, karena asumsi itu hanya dugaan seseorang dan dia bisa membayangkan apa saja. Namun, dalam konteks sains, istilah ini memiliki arti berbeda. Jika kita memahami teori saintifik dengan makna obrolan candaan sehari-hari, itu sangat keliru. Apalagi dengan pernyataan yang tadi gua paparkan bahwa teori itu bukan fakta. Sebenarnya hal ini udah diajarkan pada materi bab pertama fisika kelas 1 SMA. Tapi gak apa-apa, untuk mengulang kita bakal ngupas satu-satu. Yang pertama, tentang apa sih fakta itu? Berdasarkan KBBI, fakta adalah suatu hal yang benar adanya. Contohnya, susu itu putih, walaupun nanti warnanya coklat karena ditambah coklat. Lantai itu keras, apel itu merah, dan sebagainya. Fakta ini keberadaan suatu hal yang dapat dibuktikan oleh panca indera kita, dan sifatnya objektif. Siapa saja bisa melakukan verifikasi terhadap hal tersebut. Tapi, kebenaran dalam fakta itu berubah-ubah. Ia tidak akan final sebelum diuji oleh instrumen yang lebih memadai lagi. Fakta yang ada pada saat ini bisa saja salah di masa depan, hingga memerlukan modifikasi atau mencari fakta yang lebih baru lagi. Sekarang kita masuk ke hipotesis. Simpelnya, hipotesis adalah lanjutan dari fakta. Ia adalah sebuah gagasan yang berisi kemungkinan penjelasan terhadap suatu fakta. Ketika sebuah fakta dikembangkan secara lebih luas, ia harus menerapkan penalaran dan analisis serta didukung oleh studi pustaka dari ilmu yang sudah terverifikasi benar dalam sains. Jadi tidak boleh asal-asalan. Beda dengan asumsi yang gue singgung tadi, inilah yang disebut sebagai hipotesis. Penjelasan dari suatu fakta tetapi bersifat sementara karena ia butuh pengujian lebih lanjut. Biasanya hipotesis ini dibuat oleh para ilmuwan, akademisi, dan pakar. Ketika sebuah hipotesis selesai dan dipublikasikan dalam bentuk jurnal, ilmuwan lain akan menguji keabsahan jurnal tersebut. Jika terverifikasi salah oleh banyak ilmuwan, ia akan tetap berada sebagai hipotesis atau bahkan ditolak. Namun, jika banyak yang mengakui keabsahan hipotesis tersebut, ia akan naik tingkat menjadi teori. Yang perlu diingat bro, pengujian terhadap hipotesis ini bukan kegiatan yang dilakukan asal-asalan juga. Ia dilakukan berkali-kali oleh orang yang berbeda-beda hingga terbentuk objektivitas dan terhindar dari subjektivitas, hingga menjadi konsensus ilmiah. Caranya dengan riset ilmiah juga. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa teori itu menjelaskan sebuah fakta dan fenomena, di mana fakta ini sudah didahului hipotesis yang teruji ilmiah. Nah, jadi anggapan bahwa teori itu tidak bisa dipercaya karena bukan fakta itu salah besar. Karena teori itu disusun dari hipotesis yang sudah teruji ilmiah untuk menjelaskan sebuah fakta. Timbul pertanyaan, apakah sebuah teori akan selalu benar? Teori ilmiah itu sudah teruji beberapa kali dan memberikan hasil yang konsisten. Walaupun memiliki kemungkinan untuk salah, teori tersebut akan diuji kembali untuk membuktikan keabsahannya. Jadi data baru akan dimasukkan melalui serangkaian penelitian, analisis, eksperimen, dan penyelidikan ilmiah. Jika memang tidak salah, berarti teori tersebut tetap diakui kebenarannya untuk menjelaskan sebuah fakta. Ya, karena pengertian dari teori itu tadi, penjelasan ilmiah yang sangat mapan sehingga tidak ada kemungkinan bukti baru untuk mengubahnya. Untuk mengubah sebuah teori, memerlukan bukti yang tidak dapat dijelaskan olehnya, namun dalam jumlah yang sangat banyak dan terverifikasi ilmiah oleh para ilmuwan dan akademisi lagi. Ia sangat sulit untuk berubah karena apa? Karena dukungan eksperimen yang dilakukan. Kalaupun mau diubah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mematahkan bukti-bukti yang telah ada. Oke, satu lagi. Kita masuk kepada hukum dalam ranah saintifik. Hukum ini 11-12 dengan teori. Hukum itu layaknya asas. Ia juga menjelaskan suatu fenomena, namun dalam bentuk matematis. Tapi, hukum tidak pernah menjelaskan penyebab dari suatu fenomena. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ia hanya menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi, namun dalam bentuk persamaan. Jadi status teori dan hukum ini berbeda. Ia tidak naik tingkat ataupun turun tingkat. Teori tidak bisa menjadi hukum maupun sebaliknya. Karena teori adalah penjelasan keseluruhan sedangkan hukum adalah polanya. Mereka masing-masing berdiri sendiri. Kebenaran dari hukum pun tidak mutlak dikarenakan batasan dan syarat-syarat dari persamaan matematis bagaimana fakta alam bisa terjadi.
Selesai sudah pembahasan pada video kali ini, jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka konten ini. Silahkan kritik gua jika ada yang salah pada isi bahasan ataupun cara penyampaian, karena tak ada manusia yang sempurna tapi dengan cara yang sopan. Tunggu kelanjutan video gua selanjutnya untuk menutupi kekurangan di video ini. See you next time.